Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik dan sehat tentunya ya. Berjumpa kembali di channel belajar kita, di channel Guru Dani Arif Guru Desa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4, masih di kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan belajar IPAS bab 3 tentang magnet. Teman-teman tahu magnet kan? Ya, magnet itu adalah salah satu benda yang ajaib ya. Kenapa ajaib? Mari kita belajar bersama. Nah, kita perlu ketahui dulu, apakah itu magnet? Pernahkah teman-teman melihat magnet di sekeliling kita? Tentunya pernah ya. Ya, banyak sekali contoh-contoh benda-benda yang mengandung magnet yang ada, ataupun benda-benda yang memakai magnet yang ada di sekitar kita. Ya, kita pelajari bersama ya. Magnet adalah, tentunya ya, kalian sudah ada yang tahu ya. Jadi magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang mempunyai sifat-sifat khusus. Di antaranya sifatnya adalah tadi, menarik benda lain untuk bisa menempel pada magnet tersebut. Magnet juga sering diartikan sebagai benda dengan sifat yang memengaruhi benda lain, ya. Karena selain bisa menarik, ini juga bisa memengaruhi. Karena bisa memengaruhi benda lain, maka magnet ini mempunyai sifat-sifat ya. Di antaranya bahwa yang pertama, magnet itu dapat menarik benda yang bersifat magnetis ya, atau bisa ditarik begitu ya, bisa tertarik, bisa menempel. Seperti diantaranya ada besi, kemudian paku, atau peniti, atau mungkin unsur-unsur besi yang lain yang ada di sekitar kita. Ya, misalkan pintu, ya pintu kulkas ya, itu kan ada lempengan besi yang saling menarik ya, gitu. Kemudian sifat yang kedua, bahwa magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ada dua bagian ya teman-teman. Dan yang ketiga, magnet sendiri itu mempunyai medan magnet yang dapat membentuk gaya magnet ya, atau dapat membuat area di mana di tempat tersebut akan timbul gaya magnet sehingga saling tarik menarik ya, gitu. Nah, sifat-sifat magnet yang tadi kita sebutkan teman-teman itu juga bisa hilang loh. Ini karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, sifat magnet ini akan hilang jika dipukul terus-menerus ya. Ketika dipukul, dihantam ya, dibenturkan secara terus-menerus, maka sifat ini lama-kelamaan akan hilang. Kemudian yang kedua, dipanaskan atau dibakar ya, karena mungkin terjadi pembakaran atau mungkin terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan medan area atau letak posisi magnet itu panas sehingga ini bisa hilang sifatnya. Dan yang ketiga, ketika benda ini terjatuh atau sengaja jatuh atau mungkin terbiasa berjatuh sehingga dalam kondisi terbanting ya, dan ini terjadi berulang kali seperti tadi yang kita contohkan teman-teman, misalkan pintu kulkas ya, karena sering terjadi berulang-ulang benturan, tarik menarik ya, sehingga sifat magnet ini akan aus dan bisa jadi akan hilang. Untuk itu kita pelajari lebih lanjut ya, nanti hal-hal yang bisa mengaruhi tersebut. Nah, jenis-jenis magnet itu sendiri ada beberapa hal.
Di antaranya yang sering kita jumpai yaitu adalah magnet batang. Magnet batang ini ada di beberapa bagian benda-benda di sekeliling kita. Teman-teman punya deskrip kan? Punya kotak pensil atau ballpoint kan? Nah, di situ biasanya penutupnya ada kaitan atau lempengan yang otomatis akan tertutup ketika kita habis buka, kemudian kita arahkan untuk akan tertarik oleh posisi kotak pensil tersebut. Kemudian yang kedua adalah magnet silinder. Magnet silinder ini juga banyak kita jumpai di beberapa benda atau tempat yang lain. Kemudian ada magnet jarum. Magnet jarum ini teman-teman, kalau teman-teman pernah mencopot atau melepaskan skrup ya dengan ujung dray biasanya. Nah, di ujung dray itu ada unsur magnetnya juga loh teman-teman, supaya memudahkan dalam penggunaannya. Kemudian yang berikutnya ada magnet logam ya. Magnet logam ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan di sekeliling kita, termasuk juga magnet lingkaran ya. Kalau kita pernah naik kereta api, di situ ada gaya tarik menarik atau magnet besar yang berada di kereta api, apalagi kalau kereta apinya sudah dengan tenaga listrik ya. Gitu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita akan coba belajar lebih jauh ya. Nah, kita coba amati ya, dimana bumi kita ini sebenarnya juga merupakan magnet loh ya. Bisa dibayangkan ya, kalau bumi yang kita tempati ini, yang kita tinggali setiap hari ini ya, merupakan magnet, berarti magnet yang sangat besar, karena kekuatan magnetnya itu yang paling besar ada di kutub utara dan selatan. Makanya kalau teman-teman memakai kompas, alat penunjuk arah ya, itu pasti akan menunjukkan arah ke kutub bumi kita, yaitu di arah utara dan selatan. Nah, karena besarnya gaya tarik yang ada di bumi ya, di magnet yang kita tempati ini, maka disebut gaya gravitasi tadi ya, gaya tarik bumi, gaya magnetis yang sangat besar ini, sehingga menarik benda-benda yang ada di sekitar bumi untuk tertarik kepada inti bumi, untuk menempel pada inti bumi. Hal ini juga yang menyebabkan benda-benda itu tidak melayang. Misalkan di sekitar sekolah kita ada pepohonan, daun atau ranting yang berjatuhan itu pasti jatuhnya ke tanah, karena di situ ada gaya gravitasi atau gaya magnetis besar yang ada di bumi yang akan menarik benda-benda yang ada di sekelilingnya ya. Sehingga ini akan memudahkan atau membuat dalam kondisi bumi itu semakin tenang dan menyenangkan ya. Bahkan manusia sendiri ya, kalau seumpama kita tidak ada gaya tarik bumi, tentunya kita akan melayang-layang dan terbang ya, dan kita nggak akan bisa sekolah atau kembali ke rumah ya teman-teman. Mungkin seperti itu dulu untuk pembelajaran kita kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan kita akan coba kembali pada bab dan episode yang berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the